Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah wal akhwat, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kita kembali memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, memuji Allah atas ketinggian, keagungan serta kebesarannya, dan juga berkat limpahan rahmat, curahan nikmat pada kita sekalian. Pada malam hari ini, di malam Sabtu, kita sudah memasuki malam Sabtu yang terakhir di bulan Muharram 1446 Hijriah. Kita sudah masuk pada penanggalan malam ke-27 Muharram 1446 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan untuk hadir mengunjungi, mendatangi rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan ibadah yang sangat dicintainya, sholat secara berjamaah. Kemudian kita sambil menanti sholat berjamaah berikutnya, sholat isya, kita duduk bermajlis guna sama-sama membaca dan mempelajari hadis-hadis yang berkaitan dengan sosok pribadi yang paling kita cintai, yang menjadi teladan bagi kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau yang telah dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dalam buku yang beliau beri judul dengan Syama'ilu An-Nabi atau Asy-Syama'il An-Nabawiyah wal Khisal Al-Mustafawiyah. Jamaah sekalian, pada pertemuan kita yang paling terakhir, kita sudah menyelesaikan beberapa hadis atau cukup banyak hadis yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi terkait dengan kisah wafatnya Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kesimpulan yang terpenting yang kita telah dapatkan dari sekian banyak pelajaran terkait dengan wafat beliau sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa wafatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah musibah yang terbesar yang pernah menimpa umat ini, yang belum ada musibah lebih besar daripada musibah itu sebelumnya, dan tidak akan ada musibah yang lebih besar setelah itu melebihi musibah kepergian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, pesan yang sangat penting yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, siapa saja di antara kita ditimpa dengan musibah apapun bentuknya, dan utamanya ketika kita ditimpa musibah kepergian orang yang kita cintai, kepergian orang yang kita mungkin katakan sangat kita butuhkan, kepergian orang yang sangat kita kagumi, maka itu semuanya kecil jika kita ingat dan bandingkan dengan kepergian wafatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua,
bahwa dari pelajaran yang sangat penting dengan wafatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan itu terjadi sejak 1400 tahun yang lalu, ya, bahkan 1440 atau 1435, ya, wafat beliau di tahun ke-11 Hijriah. Sudah begitu lama wafat beliau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah manusia yang paling dibutuhkan oleh umat ini. Namun agama ini tetap ada, agama ini tetap eksis dan terus akan ada hingga hari kiamat. Karena agama ini adalah milik Allah dan tidak akan hilang dengan kepergian seorang pejuang, dengan seorang yang paling mulia, setara atau sebagaimana yang ada pada kualitas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka pejuang Islam tidak akan pernah mundur dalam perjuangannya, tidak akan pernah putus asa dengan perjuangannya, dengan kepergian seorang yang sangat diperlukan dalam perjuangan ini. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah wafat sejak lama, namun agama ini terus ada dan insyaallah akan terus ada hingga hari kiamat. Bahkan akan kembali jaya agama ini di akhir zaman sebagaimana pernah dijayakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu untuk kita ingatkan, ya. Maka atas dasar itu kita juga perlu mengatakan bahwa kita semuanya patut bersedih dengan kepergian seorang mujahid, seorang pejuang Islam, seorang tokoh sentral penjaga benteng kaum muslimin di negeri Palestina sana, di Baitul Maqdis. Mereka lah wakil-wakil kita dalam memperjuangkan agama Allah di masa saat sekarang ini. Dan salah seorang tokohnya Syekh Ismail Haniyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah telah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, telah meninggalkan kita. Tentu saja meninggalkan rasa sedih yang sangat mendalam pada kaum muslimin secara umum dan terkhusus pada para pejuang-pejuang di sana. Namun sebagaimana yang kita sebutkan, kesedihan itu tidak boleh sama dengan kesedihan ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka kita mengingat bahwa kita sangat sedih, namun telah pernah ditimpa umat ini musibah yang jauh lebih besar dari itu, dan Allah menyuruh kita untuk bersabar dan tidak boleh kita mundur dari perjuangan dengan kematian seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya juga pelajaran kedua, bahwa kepergian beliau insyaallah tidak akan menjadikan menyerah, tidak akan menjadikan mundur para pejuang-pejuang Palestina di sana. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mencontohkan kepada kita apa yang terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar, sempat guncang, ya, ketika awal kali musibah kematian beliau tersebar di kalangan kaum muslimin. Namun ketika kaum muslimin diingatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin." Muhammad hanyalah Muhammad, tidak lain melainkan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan beliau Rasul yang pertama, telah berlalu pada umat ini atau manusia Rasul-Rasul sebelum beliau. Apakah jika beliau meninggal dunia, kata Allah, atau meninggal dunia secara normal, secara biasa, au kutil, atau beliau dibunuh oleh musuh. Dan ini di antara sunnatullah para pejuang, kadang kematian mereka di tangan musuh-musuh. Au kutila inqalabtum ala aqabikum, kalian akan mundur ke belakang, berhenti dalam perjuangan ini. Dan siapa yang memilih untuk mundur, berhenti dalam berjuang dengan kematian pemimpinnya, tokohnya, fala yadurrallaha syai'a, tidak akan bisa membahayakan sama sekali Allah dan tidak akan membahayakan agama ini. Dan Allah Subhanahu wa taala akan selalu membalas dengan balasan yang setimpal, balasan yang terbaik
bagi mereka-mereka yang bersabar. Bersabar dalam menjalankan ketaatan, bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan, bersabar dengan semua ujian, cobaan, musibah dalam perjuangan ini. Mereka-mereka orang yang bersabar dan bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, Allah akan membalas dengan yang lebih baik. Dan akan terus ada kader-kader yang akan meneruskan perjuangan ini. Wa ka'aymin nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir wa ma wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Akan ada selalu mereka-mereka pada pejuang-pejuang Islam yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ribbiyun, dan mereka tidak akan lemah dengan apa yang menimpa mereka, dan mereka tidak akan menyerah, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyukai mereka-mereka orang-orang yang bersabar itu. Ini yang harus kita ambil ya, pelajaran dari apa yang telah kita pelajari dari hadis-hadis kita yang terdahulu ya. Namun tentu saja sekali lagi kita juga turut berduka cita dan sangat mendalam duka kita, sedih kita dengan kematian hamba-hamba Allah yang soleh, apalagi pejuang-pejuang Islam, apalagi di tengah-tengah keadaan kita yang saat sekarang yang kita sangat lemah, dan saudara-saudara kita di Palestina lah yang mewakili kita dalam perjuangan ini. Mereka lah yang tampil melaksanakan fardu kifayah ini. Namun ya, Allah Subhanahu wa taala telah menguji mereka dengan ujian yang sangat berat, tapi insyaallah itu semua untuk meninggikan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga sekaligus untuk menyadarkan kita untuk mau juga ikut punya kontribusi yang jelas dalam perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah salah satu perjuangan akhir zaman sebagaimana diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa di antara jihad yang akan terjadi di akhir zaman adalah jihad melawan kaum Yahudi yang hari ini kita kenal dengan Zionis Israel, para pembantai-pembantai saudara-saudara kita di Palestina sana. Dan ini tidak akan berakhir hingga Allah Subhanahu wa taala tetapkan ya, sebagaimana yang telah diinformasikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tinggal ada dua pilihan, apakah kita menjadi bagian dari orang yang mau ikut terlibat dalam bagian perjuangan ini sekecil apapun yang bisa kita lakukan, ataukah kita para orang-orang yang tidak peduli Allah, atau justru waliyadzubillah para pecundang-pecundang yang justru menjadi bagian dari pasukan musuh atau kaum musuh yang menyerang umat Islam atau yang ingin menghabisi umat Islam ya. Kadang secara langsung sebagaimana mereka-mereka, atau kadang sebagaimana perlakuan para munafikin yang cuma menonton, atau mungkin justru mereka mengeluarkan statement-statement, pernyataan yang memihak musuh atau yang mau melemahkan perjuangan umat Islam. Jamaah sekalian, setelah wafatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka tentu saja yang tersisa pada beliau adalah warisan beliau, warisan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akan dibahas oleh Imam Tirmidzi rahimallahu taala, apa saja warisan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ataukah pertanyaan sebelumnya, adakah warisan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Imam Tirmidzi menyebutkan kepada kita beberapa hadis untuk menjelaskan masalah ini. Dan ini adalah bab ke-55, bab kedua sebelum terakhir dari kitab Syama'ilu An-Nabi. Ya, fadhal. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah lil Imam Abi Isa Muhammad bin Isa bin Sawrat At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Al-bab al-khamis wal khamsun. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, babu ma jaa fi mirathi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-hadits at-tasi' wa at-tis'un wa 300. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع
قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث أخي جويرية له صحبة قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة. Jemaah sekalian, kata Imam Tirmidzi rahimallahu taala, babu ma jaa fi mirasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang miras, warisan-warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal yang perlu untuk kita ingatkan bahwa Nabi dan Rasul secara umum adalah manusia biasa, namun mendapatkan keistimewaan dari Allah berupa wahyu dan memiliki beberapa khasais, memiliki beberapa karakteristik khusus, keistimewaan khusus yang tidak berlaku pada manusia-manusia biasa seperti kita yang tidak mendapatkan wahyu dari Allah. Di antara kekhususan para nabi dan rasul adalah, kalau dulu kita pelajari, di antara kekhususan mereka itu dikuburkan di mana? Di tempat dia meninggal, dan tidaklah mereka meninggal kecuali di tempat yang paling mereka sukai dan tempat yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait dengan warisan, kekhususan mereka dalam masalah warisan adalah para nabi, sebagaimana kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, inna ma'syaral anbiya la nuras. Kami para nabi, golongan para nabi tidak diwarisi dan tidak mewariskan. Artinya mungkin mereka punya warisan tapi tidak diwarisi oleh keluarga-keluarganya yang berhak mendapatkan warisan menurut hukum syariat. Untuk para nabi dan rasul tidak mewarisi apa-apa untuk umatnya. Bukan berarti mereka tidak memiliki apa-apa yang bisa diwariskan, tapi mereka hukumnya memang tidak mewariskan peninggalan-peninggalan mereka berupa harta kepada ahli waris mereka. Sekarang kita akan baca beberapa hadis yang menjelaskan masalah itu. Namun sebelumnya, hadis yang paling pertama yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala, hadis yang sahih ya. Hadis yang pertama ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Amr bin Harith radhiyallahu anhu, saudara dari Juwairiyah. Juwairiyah maksudnya Juwairiyah bintul Harith, istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, saudara dari Nabi, dari istri Nabi SAW ya, saudara dari istri Nabi kita SAW. Amr bin Harith akhi Juwairiyah, lahu suhbah, beliau juga punya sahabat, artinya beliau juga adalah seorang sahabat. Beliau mengatakan, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa silahahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan apa-apa setelah beliau meninggal dari miliknya kecuali silahahu, kecuali senjata beliau, wa baglatahu, dan bagal beliau. Bagal itu peranakan antara kuda dan keledai ya, peranakan antara kuda dan keledai. Wa ardhan, dan tanah ya, tanah dari Khaybar, tanah Fadak. Ja'alaha sadaqatan, dan itu beliau jadikan sebagai sedekah ya. Hadis ini jamaah sekalian menjelaskan kepada kita bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sesuatu pada saat beliau meninggal. Ya, ada saja yang beliau tinggalkan. Kalau di sini sebutkan ada 3 ya. Tapi ini tentu saja
adalah sesuatu yang sangat sedikit, sesuatu yang kadarnya sangat sedikit, ya, jumlahnya sedikit dan kadarnya juga sedikit. Jika kita mengetahui dan mengingat bahwa beliau adalah seorang pemimpin dunia, pemimpin umat secara umum yang telah memimpin umat, telah menjadi pemimpin manusia, telah menjadi pemimpin seluruh alam selama 23 tahun, atau ya kalau mau lebih dikhususkan mungkin selama 10 tahun lah, ya. Tapi sebenarnya sejak di Mekah beliau sudah menjadi pemimpin. Selama 23 tahun beliau telah memimpin umatnya. Namun tidak ada yang beliau tinggalkan kecuali ini saja, ya, kecuali hal yang sedikit. Dan bandingkanlah, ya, hal ini dengan pemimpin-pemimpin dunia hari ini. Dan jangankan pemimpin dunia, pemimpin dalam skop wilayah yang sangat-sangat kecil. Dan jangankan pemimpin, kita saja, ya, kita bandingkan dengan diri-diri kita yang mungkin kalau suatu saat kita dipanggil oleh Allah, maka kita mungkin akan mewariskan sesuatu kepada keluarga kita yang jauh atau mungkin paling tidak relatif lebih banyak nilainya, jumlahnya dan nilainya daripada apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Dan ini menunjukkan bagaimana beliau memang telah memilih kesederhanaan. Beliau telah memilih sifat zuhud yang sempurna, ya. Karena seperti yang kita tahu, kita pelajari zuhud itu pangkalnya, asalnya adalah dalam hati. Dan kadang orang memiliki dunia ini, namun dia tetap seorang yang zuhud, karena dunia berada di genggamannya, tidak sampai merasuk ke dalam hatinya. Dia tetap kaya, tapi tetap dikatakan sebagai zuhud. Dia mengendalikan dunianya untuk dimanfaatkan pada kebaikan dan ketaatan, dan tidak pernah tergantung dengan dunia tersebut. Namun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memilih zuhud dengan zuhud dalam makna yang sempurna. Beliau bukan cuma menjadikan dunia itu di tangannya, di genggamannya dan tidak merasuk ke dalam hatinya, tapi beliau juga memang memilih untuk tidak memiliki banyak dari materi-materi duniawi ini. Yang seandainya beliau mau, telah banyak tawaran-tawaran dari umatnya, bahkan telah banyak tawaran dari para malaikat atas izin Allah tentunya untuk memiliki itu semuanya. Tapi beliau memilih hal tersebut, dan beliau sudah pernah ingatkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika coba dibandingkan antara Malikul Furs dan Malikul Rum, para raja-raja Kaisar Romawi dan Kisra Persia yang wilayah kekuasaannya tidak sebesar daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka hidup dengan begitu nyamannya, kata Umar, sedangkan kau yang lebih mulia daripada mereka dengan kehidupan yang sangat-sangat sederhana ini? Beliau telah mengatakan, apakah kamu tidak suka wahai Umar, Allah menjadikan untuk mereka dunia dan untuk kita akhirat, ya. Itulah prinsip hidup beliau, dan beliau buktikan dengan apa yang beliau tinggalkan untuk umatnya ini. Di sini ada kutipan dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Bidayah wan Nihayah. Beliau mengatakan, fa inna ad-dunya bihadzafiriha kanat ahqar indahu. Dunia dengan semua yang ada di dalamnya adalah sesuatu yang hina di sisi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kama hiya indallah, sebagaimana memang dunia ini hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Nabi kita telah menyebutkan bahwa dunia ini lebih hina di sisi Allah ketimbang bangkai kambing yang kecil, yang tidak berkualitas, bahkan cacat telinganya, yang seandainya orang diberikan orang tidak mau, ya, apalagi membelinya. Dan itu pernah Rasulullah berikan, ya, pelajaran kepada para sahabat, siapa yang mau beli kambing, bangkai kambing ini, ya. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, jangankan bangkai, ya seandainya pun hidup, masih hidup, kambing ini kambing yang tidak berkualitas, kayaknya tidak ada yang mau membelinya, ya. Lalu Rasulullah mengatakan bahwasanya dunia di sisi Allah ahqar, ya, lebih hina di sisi Allah daripada kambing yang kalian tidak tertarik dengan ini.
Maka sebagaimana dunia hina di sisi Allah, maka Nabi kita juga memperlakukan dunia sebagaimana apa yang telah Allah ajarkan kepada beliau. Min an yas'a laha aw yatrukaha ba'dahu miratha, ya. Dengan, ya, di antara bentuknya adalah beliau tidak menghabiskan waktu bersungguh-sungguh, ya, untuk mendapatkannya, dan beliau tidak meninggalkan sesuatu warisan dari dunia ini. Salawatullahi wassalamu alaihi wa ala ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa sallama tasliman katsira daiman ila yaumiddin. Ya. Beliau, ya, sebutkan hal itu, Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah mengomentari hadis kita ini. Jamaah sekalian, di sini disebutkan 3 hal, ya. Silah, senjata, ya, ini warisan para nabi, ya, dan inilah sebagaimana beliau katakan dalam hadis Ahmad, bu'istu baina yadis sa'ah bisayf, ya, saya diutus dengan pedangku ini, ya, beliau diutus dengan alat jihad fi sabilillah. Itu yang beliau tinggalkan. Wa baglah, dan baglah ini, baglah peranakan kuda dan keledai yang kita sebutkan. Ini adalah hadiah, ini pun cuma hadiah, ya, dari Raja Mesir waktu itu, Muqawqis, ya, bahasa Arabnya Muqawqis, ya, tobatnya Muqawqis, ya, mungkin bahasa Indonesianya, yang dihadiahkan kepada beliau, yang dikenal dengan duldul, ya, namanya bagla ini duldul. Dan memang hewan-hewan beliau kasih nama, ya, sebagaimana juga senjata-senjata beliau, ya, ada semua namanya. Dan juga tanah, ya, tanah ini pun tanah pemberian, ya, tanah dari hasil Tabuk, ya, perang Tabuk, perang Khaybar, ya, perang Khaybar dengan Yahud, yang mana diberikan, yang dikenal dengan tanah Fadak, ya. Dan ini akan ada hadis setelah ini menjelaskan bagaimana Fatimah meminta hal itu kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya. الحديث 400. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت: من يرثك؟ فقال: أهلي وولدي. فقالت: ما لي لا أرث أبي؟ فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. Ya. Hadis yang kedua atau hadis yang ke-400, ya, dalam Syama'il Muhammadiyah, ya. Ini hadis yang ke-400, ya. Jadi kalau bisa diingat, ini hadis yang ke-400. Ya, kalau kita tidak bisa hafal hadisnya dan tidak bisa hafal semua nomor-nomornya, paling tidak yang nomor-nomor cantik, ya. Hadis 400 ini, hadis tentang ini. Hadis yang ke-400 hadis kita ini. Hadis ini sebagaimana disebutkan tadi, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, Jat Fatimah ila Abi Bakrin. Fatimah, yaitu anak dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Fatimah bintu Muhammad radhiyallahu anha, mendatangi Abu Bakar radhiyallahu anhu, artinya sepeninggal wafatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, beliau berkata, man yarisuk? Siapa yang akan mewarisi kamu? Artinya kalau kamu meninggal wahai Abu Bakar, siapa yang akan mewarisi kamu? Faqala ahli wa waladi. Beliau mengatakan ahli waris saya adalah
istri saya, keluarga saya dan anak-anak saya. Faqalat, maka Fatimah berkata, mali la arisu abi. Kenapa kalau begitu, kalau memang begitu, kenapa saya ini tidak ada hak untuk mewarisi dari peninggalan bapak saya? Faqala Abu Bakrin, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nuras, kami ini, maksudnya kami para nabi dan rasul, tidak diwarisi. Walakinni, akan tetapi saya, kata Abu Bakar, a'ulu man kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uluh, saya akan mengkafili, saya akan menyantuni, saya akan memelihara, memperhatikan orang-orang yang dulu menjadi tanggungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa unfiqu ala man kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunfiqu alaihi, dan saya akan menafkahi orang-orang yang dulu Rasulullah juga menafkahinya. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi dalam sunan beliau, selain beliau riwayatkan dalam Syama'il Muhammadiyah ini. Ada beberapa pelajaran yang perlu kita ambil dari hadis kita ini. Jemaah sekalian, sepeninggal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, kita tahu ada beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah beliau wafat, sampai beliau dikuburkan, sampai beliau diganti oleh Khalifah Abu Bakar. Dan di antara kejadian setelah itu, kejadian yang menyangkut keluarga dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tampaknya Fatimah mengetahui bahwa walaupun bapaknya miskin, tapi ada saja yang beliau tinggalkan, ada saja yang beliau tinggalkan. Maka Fatimah nunggu-nunggu tampaknya, kapan saya bisa mendapatkan warisan tersebut? Kenapa saya tidak kunjung mendapatkan bagian dari warisan bapak saya? Karena itu Fatimah mendatangi Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah mendatangi Abu Bakar, dan sebelum minta, ini kecerdasan Fatimah radhiyallahu anha, dan ini beliau sebelum minta haknya yang beliau yakini sebagai haknya, beliau ajak dulu Abu Bakar untuk berfikir, ya, untuk mengakui masalah ini, agar beliau punya alasan untuk meminta apa yang beliau yakini sebagai haknya. Ya, beliau mau buat analogi untuk Abu Bakar. Beliau bilang, wahai Abu Bakar, kalau suatu saat kamu meninggal dunia, siapa yang mewarisi kamu? Jadi kalau kamu meninggal sebagai seorang pemimpin, kamu meninggal dunia, siapa ahli warismu? Siapa yang berhak mewarisi harta yang kamu tinggalkan? Abu Bakar radhiyallahu anhu langsung menjawab, ahli wa waladi. Ya, tentu saja ahli waris saya adalah istri saya, keluarga saya, dan anak saya. Ini yang ditunggu-tunggu oleh Fatimah radhiyallahu anha. Kalau begitu, bahwa Anda sebagai pemimpin khalifah kaum muslimin juga akan mewariskan harta Anda kepada anak dan istri Anda. Saya ini adalah anak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggal dunia, namun sampai sekarang saya tidak mendapatkan warisan itu. Maka beliau mengatakan, mali la arisu abi. Ya, kalau nanti anakmu wahai Abu Bakar, anaknya Abu Bakar siapa? Ya, dia tanya Aisyah radhiyallahu anha, nanti anakmu akan mewarisi hartamu. Saya ini juga anak dari seorang bapak yang telah meninggal dunia, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya tidak berhak mendapatkan warisan bapak saya? Beliau tahu bahwasanya Abu Bakar ini yang mengelola harta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Pertanyaan ini jemaah sekalian, kata ulama kita, bukan Fatimah ingin membantah atau tidak menyetujui aturan sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ini adalah penyikapan didasari dengan hukum asal
bahwa seorang anak berhak untuk mendapatkan warisan bapaknya. Tapi beliau belum pernah mendengarkan sebuah hadis yang pernah disampaikan oleh bapak beliau kepada sebagian sahabat dan didengarkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu ditanya masalah ini, beliau langsung menjawab. Ya, dan inilah seorang pemimpin, ya. Dia sudah punya dalil-dalil yang bisa dengannya dia jadikan sebagai hujjah, landasan dalam keputusan-keputusannya atau kebijakan-kebijakannya, punya landasan dalil yang jelas, bukan di atas dasar kedoliman dan membuat-buat sesuatu untuk kepentingan pribadinya dan untuk mendolimi orang-orang lain, ya. Abu Bakar bukan tipe pemimpin yang semacam itu. Maka ketika beliau ditanya seperti ini, maka beliau dengan tenang mengatakan, saya telah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, la nurathu, kami para nabi dan rasul tidak diwarisi. Jadi peninggalan beliau itu tidak diwarisi oleh ahli warisnya. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu memegang pesan ini untuk tidak menyerahkan harta yang ditinggalkan Rasulullah kepada Fatimah dan kepada keluarga-keluarga Nabi SAW. Bagaimana sikap dari Fatimah setelah itu? Beliau tidak komplain lagi setelah itu, ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya tidak sebagaimana tuduhan sebagian bahwa terjadi pertikaian yang sengit antara Abu Bakar dan Fatimah, dan Abu Bakar telah mengkhianati Fatimah dan telah mengurangi hak-hak dari Fatimah atau Ahlul Bait. Ini kalau orang Syiah Rafidhah, ini di antara dalil-dalil yang paling mereka senangi, ya. Di antara dalil-dalil yang mereka jadikan sebagai syubhat-syubhat mereka, bahwa telah terjadi pertikaian antara khalifah Rasyidin dengan Ahlul Bait, dan secara khusus apalagi kalau dengan Fatimah radhiyallahu taala anha. Padahal hadis ini jelas setelah jawaban ini, ya, pertanyaan yang diajukan oleh Fatimah, lalu jawaban yang telah disampaikan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, tidak ada lagi komplain setelah itu, tidak ada lagi bantahan setelah itu. Beliau langsung menerima, begitu mendengarkan ternyata ada hadisnya, la nuras, kami para nabi tidak diwarisi. Dan begitulah sikap seorang muslim. Ketika kita merasa kita punya hak, kita berhak menuntut. Tapi ketika kita tahu ternyata sudah ada aturannya dari Allah dan Rasulnya, wa ma kana lil mu'minina wal mu'minat wa ma kana al mu'minuna wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin, laki atau perempuan, setelah Allah dan Rasulnya menetapkan sesuatu, masih ada alternatif yang lain, masih ada pilihan yang lain, masih ada usulan yang lain dari apa yang telah Allah dan Rasulnya putuskan. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang bermaksiat, melanggar aturan Allah dan Rasulnya, telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Seorang mukmin yang sempurna keimanannya, ketika sudah ada keputusan dari Allah dan Rasulnya, tidak ada lagi perasaan berat, tidak ada lagi bantahan, tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan dari apa yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya, dan menerima dengan sepenuhnya, wa yusallimu taslima, ya. Maka Fatimah sudah, setelah tahu, tidak ada lagi bantahan setelah itu. Dan ini tentu saja beda versinya dengan kaum Syiah dan para muslim Islam yang membuat tambahan-tambahan dan mengatakan Fatimah belum setuju dan seterusnya dan telah dizalimi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Waliyadzubillah, ya. Namun jamaah sekalian, lihatlah sikap Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu memberi jaminan kepada Fatimah bahwa walaupun saya konsisten untuk tidak memberikan harta warisan kepadamu dari apa yang ditinggalkan oleh bapakmu, oleh Rasulullah SAW, dan ini sebagai bentuk menjalankan sunnah beliau, hadis beliau, tapi jangan khawatir, saya telah menjamin, ya. Beliau mengatakan apa?
beliau mengatakan, walakinni, saya sebagai seorang pemimpin khalifah pengganti Rasulullah, a'ulu man kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uluh, saya akan tetap mengkafili, menyantuni, ya, menanggung apa yang orang-orang yang pernah ditanggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak usah khawatir, keluarga Rasulullah tetap akan terjamin, dijamin langsung, bukan dari harta warisan beliau, karena beliau memang tidak boleh mewarisi, tapi dari Baitul Muslimin atau mungkin dari harta pribadi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan wa unfiq, saya menafkahi, saya membelanjakan harta, saya akan berikan kepada orang-orang yang dulu Rasulullah SAW memberikan nafkah kepadanya. Dan ini berlaku luas, bukan cuma kepada keluarga Rasulullah, tapi kalau ada maula-maula, budak-budak atau orang-orang yang dikhususkan Rasulullah kadang dinafkahi, Abu Bakar menjamin mereka tetap akan mendapatkan jaminan nafkah tersebut. Dari mana? Dari pribadi Abu Bakar, atau mungkin ya kalau memang ada di sana dari pos-pos dari Baitul Mal kaum muslimin. Dan ini menunjukkan bagaimana keadilan yang dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dan amanah beliau yang sangat tinggi, dan sekaligus kedermawanan beliau yang memang telah disaksikan dan dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya. Ya, masih ada hadis-hadis terkait dengan masalah ini, insyaallah kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Allahu taala alam, sallallahu alaihi Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.